Shalom, puji Tuhan, kita boleh lagi bertatap muka lewat channel Gema Misi Kasih saat ini. Kita bersyukur atas tuntunan, kasih, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Makau, bahkan di mana saja yang sedang mengikuti channel ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah kita saat ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Sungguh tidak ada kasih seperti kasih Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita umat manusia. Untuk itu mari kita mau terus memuji, menyembah, mengagungkan namanya, karena dialah Raja di atas segala raja. Kasihnya yang begitu besar, yang sanggup menghapus semua dosa-dosa kita umat manusia. Mari kita buka ibadah kita saat ini. Kita angkat pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Kasih yang terindah,
Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Dalam minggu-minggu penderitaan, tetap kita dibawa untuk menghayati betapa Yesus sedia berkorban untuk kita. Dan hari ini kita semua dikumpulkan lagi dalam ibadah hari ini. Mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita dalam ibadah kita, dan kita akan memulainya dengan fotum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Injil Matius 26 ayat yang ke-13. Injil Matius 26 ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa sengsara saat ini, biarlah kita terus teguh di dalam Tuhan. Kita terus sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Karena kasih Tuhanlah yang terus menyertai kita. Kasih Tuhan yang terus memampukan kita melewati hari-hari yang sangat sulit saat ini. Untuk itu mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita katakan, kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya, karena Dialah Raja di atas segala raja. Untuk itu mari kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu
melanjutkan pujian kita lewat Mazmur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gentar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan, sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah kepada Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Oleh karena kasih setia kita hidup bersama-sama. Oleh karena kemurahan kita boleh dilayakan. Apa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku.
Shalom, jemaat Tuhan sekalian. Saat ini kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur karena kesempatan ini. Dalam memasuki minggu-minggu penderitaan, kami diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk berada di hadirat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, beri kami telinga seorang murid yang mendengarkan firman Tuhan dan yang siap melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berikan urapan secara baru, sehingga bagian Alkitab yang kami baca dan akan kami renungkan bersama menjadi remah bagi tiap-tiap kami. Berbicara kepada kami segala kuasa-kuasa lain yang ingin menghalangi kami dalam mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami tolak semua, dan kiranya Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami, memampukan hamba untuk menyampaikan dan juga bagi jemaat untuk mendengarkannya. Berbicara kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca bagian Alkitab. Kita baca dari Injil Yohanes, pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes, pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara itu dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema mengingat hari penguburanku. Mengingat hari penguburanku. Terambil dalam ayat yang ke-7. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus tentang apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu dia mengurapi Tuhan Yesus. Minggu-minggu yang kita masuki adalah minggu-minggu untuk memperingati akan penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk ditangkap dan diadili, kita memperhatikan bahwa Maria mempunyai hak istimewa atau mendapatkan hak istimewa untuk berbuat sesuatu yang mengingat akan hari penguburan Tuhan Yesus. Ya, jadi Maria mendapat satu hak istimewa untuk melakukan sesuatu yang dia dapat lakukan untuk mengingat akan hari penguburan itu. Peristiwa itu terjadi
sekitar antara 6 sampai 2 hari sebelum Yesus menjalani salib. Artinya 6 hari sampai 2 hari, ya, makin mendekat sebelum Yesus disalib. Dan peristiwa ini terjadi di kota Betania, tempat tinggal Lazarus dan saudaranya Marta dan Maria. Sehingga kita melihat dalam konteks ini, di mana Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang disebutkan di sini minyak narwastu yang mahal harganya. Maria adalah saudara Lazarus, ya, dan juga saudaranya Marta. Apa yang dilakukan oleh Maria disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa Maria akan selalu diingat dengan perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Maria itu, Yesus katakan Maria akan selalu diingat berdasarkan apa yang dia lakukan. Dikatakan bahwa perbuatan Maria mengingatkan hari penguburan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan Maria akan selalu diingat, karena perbuatannya untuk mengingatkan akan hari penguburan Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang sikap Maria. Ada 4 hal yang akan kita renungkan di dalam bagian Alkitab ini dalam kaitan dengan sikap Maria. Yang pertama ialah bahwa Maria tahu menggunakan kesempatan dan ia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Sekali lagi, Maria tahu menggunakan kesempatan dan juga ia tidak mau kehilangan kesempatan itu. Kita lihat dalam ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lalu ayat yang ketiga dikatakan di situ, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Maria mendapatkan kesempatan. Ialah dikatakan bahwa Maria pada waktu berada di rumah, pada waktu Yesus makan, dikatakan dalam kisah ini, maka Maria memakai kesempatan itu untuk mengurapi Yesus. Nah, ini yang saya sebutkan, dia mempergunakan kesempatan ini. Dan kesempatan ini boleh dikatakan sangat langka, karena lagi beberapa hari lagi Yesus akan menjalani salib. Dan Maria dapat mempergunakan kesempatan ini untuk berbuat sesuatu, untuk mengingat akan penguburan Tuhan Yesus. Ya, itu yang saya maksudkan tadi tentang kesempatan itu. Karena kalau dia tidak mempergunakan kesempatan ini, maka kesempatan itu akan lewat. Saudara berbicara tentang kesempatan, ya, ada satu lagu yang kita mengetahui bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kesempatan itu adalah sesuatu yang mau tidak mau kita harus pergunakan. Apalagi menyangkut kehidupan yang kita miliki. Hidup ini adalah satu kesempatan. Sehingga kita harus mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu. Dan bagi Marta, dia mempergunakan kesempatan ini. Kita melihat juga tentang pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus di dunia adalah juga kesempatan dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita mengetahui usia Yesus itu 33,5 tahun. Ya. Dan dia melayani hanya 3,5 tahun. Walaupun dalam usia pelayanan yang singkat, tetapi kesempatan pelayanan itu Yesus lakukan dengan tuntas. Ya. Itulah terakhir di atas kayu salib. Yesus mengungkapkan kalimat terakhir, sudah selesai. Itu berbicara tentang kesempatan melayani secara fisik di dunia ini telah selesai dikerjakan dengan tuntas, dengan hasil yang penuh dengan kemenangan. Apa itu hasil yang penuh kemenangan?
ialah melalui salib Kristus itu, maka manusia yang berdosa, saudara dan saya, dapat dibebaskan, dilepaskan dari kutuk dosa, dan kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Itu kesempatan. Dan Maria mengerti itu, sehingga pada waktu dia mengurapi Yesus, itu satu kesempatan yang dia tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Sekarang aplikasinya untuk kita, bagaimana kehidupan yang kita miliki yang merupakan satu kesempatan ini. Seringkali tanpa kita sadari, kita terus membuang-buang waktu dan kita mengabaikan kesempatan-kesempatan itu untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Maria, dia tahu menggunakan kesempatan. Kiranya itu menginspirasi kita. Yang kedua yang kita akan renungkan ialah Maria melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Maria melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ini menjadi menarik. Kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sekali lagi ayat yang ketiga, saya bacakan lagi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang yang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, dan seterusnya. Kita akan melihat tentang Maria melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Apa yang dapat kita lihat di sini? Itulah tentang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Ya. Dikatakan pertama, ia memecahkan leher buli-buli pualam. Ya. Dan ini sesuatu yang khusus. Ya. Mengapa? Karena biasanya orang memakai minyak wangi, itu dikatakan orang hanya paling tidak pakai semprot. Ya, biasanya orang pakai minyak kayak seperti itu. Karena apa? Dia hanya pakai sedikit, hanya yang penting bau harum. Tetapi Maria membuat sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Itulah dia memecahkan leher buli-buli pualam. Saudara, buli-buli pualam adalah jenis buli-buli atau tempat penyimpanan yang mahal. Kalau saya mengecap kata pualam ini dengan bahasa lain disebut marmer, yaitu satu jenis tentu dari jenis batu-batuan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu buli-buli atau satu botol kecil, di mana untuk menjadi tempat penyimpanan minyak yang mahal ini. Karena maka buli-buli ini pun terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga mahal. Tapi apa yang terjadi? Justru buli leher itu dipecahkan, dipatahkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya kalau secara akal sehat, kalau kita mau berpikir, Maria cukup menuangkan, lalu buli-buli dia masih bisa simpan untuk bisa dipakai lagi. Karena namanya buli-buli ini mahal. Ya, buat buli-buli pualam ini pada zaman itu termasuk barang yang sangat mahal. Tapi Alkitab bercerita, khususnya dalam Markus 14 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Maria memecahkan buli-buli itu. Artinya apa? Botol itu sendiri dia tidak ingin lagi memakainya. Karena apa? Dia fokus fokus kepada Yesus. Sehingga apa yang mahal yang dia miliki, itu dia merasa itu tidak berharga. Daripada dia harus memberikan itu kepada Yesus. Yang dalam catatan penting tadi, untuk mengingat hari penguburannya itu. Sehingga di sini kita melihat bahwa walaupun benda itu mahal, yaitu buli-buli itu, tapi dia pecahkan semua. Apa tujuannya? Kita akan melihat. Itulah dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-7, dikatakan, ia mencurahkan. Ya. Ia mencurahkan, artinya ia tuang seluruhnya.
Kata mencurahkan di sini ialah mencurahkan seluruhnya. Dia tidak simpan untuk yang sisanya. Inilah sikap yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya. Dia mencurahkan seluruhnya untuk Tuhan. Ya. Tadi kita melihat buli-buli itu mahal. Dia pecahkan. Dia tidak sayang buli-buli itu. Kemudian minyak yang ada dalamnya dia tuang seluruhnya. Berarti semua yang dibawa itu seluruhnya dia persembahkan, dia curahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Saudara, ini yang menjadi menarik. Maria melakukan bagian yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya. Saudara, kalau Maria dapat melakukan itu, kita bisa melihat apa yang dapat kita lakukan. Itulah dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebetulnya minggu lalu kita juga sudah pernah dengar itu, ialah memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Arti daripada dua hal yang dilakukan oleh Maria di sini ialah dia memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat pertama hingga yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang Maria lakukan merupakan ibadah yang sejati, korban yang sejati yang dia lakukan. Seluruhnya untuk Tuhan. Dan ayat 2 merupakan satu peringatan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudara, dalam hidup kita seringkali kita masih hidup seperti serupa dengan dunia. Kita tidak berani memecahkan leher botol. Kita tidak berani untuk menuangkan, dalam arti memberi hidup kita kepada Tuhan setengah-setengah. Ya. Kita ikut Tuhan, tapi di bagian lain kita masih ikut dengan keinginan dunia. Yang dikatakan dalam ayat yang kedua, serupa dengan dunia. Ya. Sehingga kita kembali kepada bagian yang dilakukan oleh Maria. Ya. Dia menuangkan seluruhnya. Dia mencurahkan seluruhnya untuk Tuhan. Ya. Itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus secara penuh menyerahkan dirinya untuk kita. Itulah sampai mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Itu berbicara tentang Yesus memberikan hidupnya seluruhnya. Dia mati untuk menggantikan kita. Dengan kata mati menunjukkan dia seluruhnya secara totalitas. Yesus berkorban untuk kita. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan juga, kita harus benar-benar memberi hidup kita kepada Tuhan sebagaimana Roma 12 tadi. Karena apa? Kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang yang telah menjadi miliknya, ya, yang disebut domba-domba. Karena dia sudah membeli kita dengan lunas, maka kita juga harus mempersembahkan hidup kita secara utuh kepada Tuhan. Yang berikut, apa yang Maria lakukan merupakan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Itulah ia menyekanya dengan rambutnya. Ya. Pada waktu yang mengurapi Yesus, kemudian ia menyekanya dengan rambutnya. Ini pun hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Tapi Maria melakukan itu. Nah, apa yang dapat kita mengerti dari bagian ini? Ya. Itulah Maria memberikan semua kehormatan dan kebanggaan dirinya, ya, dipersembahkan kepada Tuhan.
rambut adalah satu mahkota bagi seorang wanita. Ya. Sesuatu yang dia banggakan. Yang dia merasa, dia begitu merasa bangga dengan yang dia miliki. Tapi dikatakan itu dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Itulah kita melihat bahwa semua kehormatan dan kebanggaan yang ada pada kita, semua juga harus diberikan kepada Tuhan. Artinya apa? Harus tunduk di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan ini, maka itulah sebabnya Yudas protes. Ya, kita melihat tindakan Maria ini membuat Yudas protes. Ya, Yudas memakai istilah ini pemborosan. Ya. Apa artinya kata pemborosan? Itulah berlebihan dalam memakai barang. Ya. Orang yang boros itu berlebihan dalam memakai barang. Apakah dia boros uang atau boros harta. Pokoknya semuanya dia memakainya berlebihan. Hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Dan Yudas menilai Maria dengan kacamatanya seperti ini, menganggap Maria adalah melakukan satu pemborosan. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yudas kelihatannya baik, satu usul yang baik, ya, kelihatannya baik, bisa dijual dan disedekahkan kepada orang miskin, usulnya baik. Tapi apakah dari hati yang tulus? Ternyata enggak. Alkitab katakan bahwa dia adalah seorang pencuri yang biasanya mengambil uang dari kas yang dia pegang. Karena memang dia adalah bendahara dari grup para murid. Sehingga tentu kita melihat bahwa apa yang dia katakan hanya sekedar protes. Tetapi kita melihat Yesus memberikan peringatan bahwa orang miskin selalu bersama-sama dengan kamu. Dan kamu bisa menolong orang miskin itu kapan saja kamu mau. Ya. Tetapi aku tidak selama-lamanya secara fisik bersama dengan kamu. Yesus berbicara tentang secara fisik. Dia lagi beberapa hari akan meninggalkan para murid secara fisik. Tapi kita melihat Maria sudah melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Tentu kita dalam mengikut Tuhan, kita pun harus sampai pada tahap ini. Walaupun banyak orang tidak melakukan sesuatu untuk hidupnya untuk Tuhan, tapi bagi kita yang sudah percaya, mari kita belajar dari sikap Maria ini. Melakukan sesuatu untuk Tuhan yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Poin yang ketiga yang kita akan renungkan. Maria memahami apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan dia melakukannya. Ya. Maria memahami apa yang terbaik untuk Tuhan. Dan dia melakukannya. Di sini kita dapat melihat bahwa Maria tidak hanya memahami apa yang terbaik lalu stop di situ. Tapi Maria juga melakukan apa yang terbaik yang dia harus lakukan untuk Tuhan. Itulah kembali kita melihat dalam ayat yang ketiga tadi. Itulah dia mencurahkan minyak narwastu yang mahal itu. Ya. Minyak ini dikatakan mahal karena tentu pada saat itu diolah dengan cara yang terbaik. Ya. Sehingga dapat menghasilkan minyak yang berkualitas. Tentu bukan diolah dengan biasa-biasa saja, diolah dengan cara terbaik. Sehingga dapat menghasilkan minyak yang berkualitas, yang bagus. Saudara, berbicara tentang memahami yang terbaik untuk Tuhan. Dan Maria memberikan minyak yang berkualitas, yang harum, yang mahal. Tadi kita sudah renungkan bahwa tempatnya sendiri mahal. Tapi dia berikan, dia korbankan semua. Sekarang pertanyaannya untuk kita. Apa yang terbaik dalam hidup kita? Apa karier? Atau harta? Kesehatan kita? Kelebihan kita? Kepandaian kita?
Itu semua adalah hal-hal terbaik yang Tuhan karuniakan kita miliki. Janganlah kita pakai semua kelebihan itu, karier, harta, mungkin juga kepandaian, dan keberhasilan kita hanya untuk kesombongan, kebanggaan diri. Jangan. Hendaklah itu justru kita persembahkan kepada Tuhan. Semua kelebihan yang ada pada kita. Yang kita tahu bahwa itu kita dapat berikan kepada Tuhan. Merupakan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam melayani Tuhan. Kepandaian kita, baik juga untuk karier kita, harta kita, semua yang kita rasakan, yang indah, yang berharga dalam hidup kita, kita bisa berikan kepada Tuhan sebagaimana dilakukan oleh Maria. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa mengapa kita harus lakukan demikian, oleh karena Tuhan Yesus, Dia sudah lakukan untuk kita. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ia yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita dapat menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kalimat ini sangat luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di saat Dia yang adalah kaya itu datang ke dalam dunia, menjadi miskin, menjadi menderita, sampai mati di kayu salib. Ya. Itulah yang Yesus lakukan. Sehingga Maria di sini kita melihat apa yang terbaik dalam dirinya. Dia berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kaya itu telah menjadi miskin karena orang berdosa, termasuk kita semua saat ini. Yang keempat yang kita akan renungkan ialah Maria memahami bahwa Yesus adalah hidup. Ya. Maria memahami bahwa Yesus adalah hidup. Dalam Markus 14 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhnya telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Pemahaman Maria di sini bahwa dia tahu Yesus itu hidup walaupun dia mengurapi sekarang. Karena apa? Dikatakan di sini biasanya seseorang mengurapi itu, minyak yang dipakai itu untuk orang-orang yang mati. Tapi kita melihat di sini, Maria mengurapi Yesus, sementara Yesus masih hidup. Yesus belum menjalani salib. Sehingga Yesus katakan apa yang dilakukan itu sebagai persiapan untuk hari penguburanku. Dan kalau kita memperhatikan, tentu pemahaman dari Maria di sini tidak hanya Yesus berakhir di kuburan, tapi dia tahu bahwa Yesus akan bangkit. Yesus akan hidup kembali. Dia hidup selamanya. Itulah sebabnya pada waktu Yesus masih hidup, dia mengurapi. Karena Yesus yang dia urapi akan hidup kembali. Urapan yang diberikan hanya sebagai tanda tentang penguburan. Tetapi di balik itu, dia percaya Yesus itu adalah hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup. Maria tentu sangat paham akan perkataan Yesus pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 bagian A. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Sehingga kita melihat pada waktu dia mengurapi Yesus, di balik itu,
bahwa dia mengurapi Yesus yang hidup. Itulah sebabnya dia mengurapi juga pada waktu Yesus masih hidup. Karena ada kebangkitan. Karena kalimat selanjutnya dalam Yohanes 11 ayat 25 itu dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah yang dapat kita melihat bagaimana Maria mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, satu pelayanan, mengingat akan penguburan Yesus. Sehingga kalau kita memperhatikan ini, maka tentu iman kita, percaya kita makin diteguhkan. Oleh karena apa? Yesus yang kita percaya, Yesus yang hidup. Sehingga di saat kita memberikan hidup kita kepadanya, maka dia akan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, Maria telah melakukan bagiannya dalam kematian dan penguburan Kristus. Ya. Itulah sebabnya ia diingatkan dalam setiap pemberitaan Injil. Maria selalu diingat sebagaimana perkataan Yesus dalam setiap pemberitaan Injil. Ya, itu dikatakan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain, dalam ayat yang lain dari referensi, bahwa di mana saja Injil diberitakan, maka perbuatan Maria ini akan diingat juga. Ya. Ia mempergunakan kesempatan dengan baik. Maria telah mempergunakan kesempatan dengan baik. Ia melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan orang lain. Maria juga memahami apa yang terbaik untuk Tuhan. Ia memberikan hal yang terbaik, yang bernilai untuk Tuhan. Itulah minyak yang mahal. Ia mengenal dan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita bersyukur. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita saat ini ialah bahwa Maria telah melakukan bagiannya dalam kematian dan penguburan Kristus. Dia telah melakukan bagiannya sebagaimana kesaksian Alkitab. Itulah sebabnya dikatakan ia diingat dalam setiap pemberitaan Injil. Ia diingat dalam setiap pemberitaan Injil. Di mana saja Injil diberitakan, maka perbuatan Maria ini akan selalu diingat. Ia telah mempergunakan kesempatan dengan baik dalam mengurapi Tuhan Yesus. Ia melakukan bagiannya yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Ya. Ia memahami apa yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Ia mengenal dan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Mengingatkan kami akan salib yang akan dijalani oleh Tuhan Yesus dalam minggu yang akan datang. Kami akan merayakan. Berkati supaya penghayatan kami akan pengorbanan Kristus semakin dalam, sehingga membuat hidup kami yang sudah ditebus oleh Tuhan semakin sungguh-sungguh memberi hidup kami kepada Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Maria. Berkati kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengarkan tadi itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita, dan itu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Asalkan kita mau terus setia pegang pada firman-Nya. Mari saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan meresponi firman Tuhan saat ini dengan memberikan ucapan syukur lewat persembahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian, dan pujian ini menjadi pujian penutup di ibadah saat ini. Biarlah apa yang kita harapkan, apa yang kita gumuli, kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap, hanya kepada Yesus sajalah yang hidup, yang terus menjadi pengharapan hidup kita tiap-tiap hari. Mari saudara,
kita angkat pujian, pengharapanku hanya pada Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelebas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagaikan Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelebas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelebas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, jiwa kita, roh kita, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dengan pemahaman firman Tuhan untuk kami. Berkati supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami, sebagaimana yang dilakukan oleh Maria terhadap Tuhan Yesus. Berkati kami saat ini, kami akan mendoakan untuk pekerjaan Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Kencanawati yang ada di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan di antara suku Bajau. Berkati hamba-Mu dan semua pelayanan yang ada, bahkan juga kebutuhan pelayanan. Kami doakan supaya Tuhan cukupkan. Juga untuk pelayanan pemberitaan firman, juga pelayanan pendidikan, bimbingan, pendampingan. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi hamba-Mu. Kami doakan juga untuk Provinsi Sulawesi Utara, satu daerah provinsi di negara kami. Kami doakan Tuhan berkati. Baik pemerintah daerah, gubernur, dan semua aparat pemerintah yang ada di sana. Kami doakan Tuhan berkati. Secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Kami doakan supaya Tuhan berkati umat Tuhan yang ada di sana. Baik gereja-gereja Tuhan, yayasan Kristen, ataupun juga sekolah teologi yang ada di sana. Kami doakan juga rumah sakit,
pelayanan-pelayanan Kristen, kami doakan Tuhan memberkati. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dalam menghadapi COVID ini. Kami doakan untuk Presiden dan semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah. Kami doakan supaya Tuhan memberkati dalam tugas untuk menanggulangi berbagai krisis yang ada di negara kami. Kami doakan supaya Tuhan tolong secara khusus dalam menghadapi pandemi ini, di mana begitu banyak orang yang terpapar dengan sakit penyakit virus corona. Kami doakan supaya Tuhan tolong bagi mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan hadir, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang karantina mandiri ataupun semua masyarakat Indonesia, kami doakan Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka mengalami pemulihan kesehatan dari Tuhan. Kami doakan semua masyarakat supaya diberikan kemampuan untuk menaati akan protokol kesehatan sehingga mereka sendiri dapat terhindar dari menyebarnya sakit penyakit ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk dampak daripada COVID ini dengan keadaan ekonomi dan juga gangguan psikis dari setiap rakyat, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Kami doakan supaya Tuhan tolong mereka. Mereka yang susah, mereka yang miskin, mereka yang mengalami kekurangan oleh karena akibat pandemi ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong mereka, cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat Tuhan, orang percaya yang ada di Indonesia. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota-kota besar, sampai kepada desa-desa dan pedalaman-pedalaman. Kami doakan Tuhan berkati. Tentu umat Tuhan yang dengan sehati berdoa untuk bangsa kami, supaya lepas daripada merebaknya penyakit ini, supaya Tuhan tolong sehingga penyakit ini dapat segera diatasi. Dan Tuhan kiranya intervensi, menolong di dalam setiap kesulitan yang dialami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan juga untuk YPP di Batu dan semua program pelayanan, Tuhan juga berkati. Keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia hari ini, Tuhan juga memberkati mereka. Mereka dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Dalam kesakitan Tuhan tolong, hadir dan jamah mereka sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintah Hong Kong, juga dalam usaha untuk bagaimana supaya COVID ini dapat segera berlalu. Tuhan tolong berikan kemampuan bagi pemerintah Hong Kong, juga untuk masyarakat yang ada di Hong Kong. Tuhan juga berkati sehingga ada kedisiplinan yang terus-menerus untuk mengantisipasi akan menyebarnya penyakit ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang informasi mungkin beberapa waktu lagi akan diberikan kelonggaran lebih lagi. Kami juga berdoa supaya Tuhan tolong gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini, yang tentu juga berdoa untuk supaya penyakit ini berlalu. Kami doakan Tuhan berkati. Juga situasi yang saat ini terjadi, berbagai tantangan, kami mohon supaya menjadi kesempatan di mana Injil makin diberitakan di Hong Kong dan banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk orang Hong Kong asli ataupun para pendatang yang ada di Hong Kong ini, supaya semua kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, kami doakan untuk kedamaian dunia, keamanan dunia saat ini. Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk negara-negara yang memproduksi vaksin, supaya itu dapat bisa disuplai untuk memberikan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan atau masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga tetap dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan, sebagaimana janji Tuhan sebagai biji mata Tuhan, bahwa melalui bangsa ini, yaitu umat Tuhan, dunia diberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan ini. Berkati kami yang ada di Hong Kong, juga jemaat yang ada di Macau, supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat orang tua, kami doakan supaya Tuhan berkati, sehingga mereka semua dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan dalam melewati masa-masa yang sukar, khususnya dengan menyebarnya penyakit COVID ini, supaya mereka tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.